Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi dan peran serta masyarakat dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, anakku sekalian, kita ketahui bahwa ancaman kemarin kita pelajari ada dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, ancaman militer ini akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Nah, ancaman militer ini mungkin saat ini jarang kita lihat, misalkan invasi dari negara lain, ya, penyerangan mungkin tidak ada ya di negara kita. Namun ancaman-ancaman ini perlu untuk diantisipasi, ya. Ini akan selalu ada dan mungkin suatu saat akan muncul. Maka dari itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi apabila hal itu terjadi. Nah, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar kita ini ya, pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 ya, ini sudah ditegaskan bahwa ya isinya itu bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara kita Indonesia ini merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Artinya dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tapi seluruh rakyat Indonesia sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga TNI dan Polri ya, manunggal bersama rakyat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ya kewajiban bela negara ini menjadi kewajiban kita semua ya. Maka kita kenal ya strategi ya di dalam sistem pertahanan kita ini disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM rata, di mana TNI Polri ya merupakan komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, hal ini kita lihat misalkan di beberapa ya, pemberitaan ya, ancaman militer ini seperti separatisme KKB, kita mengirim TNI dan Polri. Nah, disitulah kita sebagai masyarakat yang dekat ke sana juga ya memiliki kewajiban di dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri di dalam mengatasi ancaman-ancaman yang sedang terjadi. Nah, anakku sekalian ya, SISHANKAM rata ini apa? SISHANKAM rata ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, ini maksud dari SISHANKAM rata. Seluruh sumber daya ya, sumber daya manusia, alam ya, sarana dan prasarana ini merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk upaya pertahanan dan keamanan ya negara kita. Lah, yang seperti yang saya katakan tadi, maka komponen utama dari sistem pertahanan ini adalah TNI ya dan Polri ya. Kalau TNI ini adalah untuk pertahanan ya, Polri untuk keamanan, serta rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, ciri-ciri dari SISHANKAM rata ini adalah, pertama adalah kerakyatan. Apa maksud sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bercirikan kerakyatan? Yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi dalam usaha ya melakukan sistem keamanan ini, rakyat yang kepentingan rakyat yang diutamakan. Makanya dalam menghadapi berbagai ancaman KKB misalkan, maka yang didahulukan ini adalah kepentingan keamanan rakyat ya, di sana ya. Ini yang harus dilindungi oleh TNI dan Polri kita. Semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah kesemestaan. Artinya dalam kesemestaan ini adalah seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan dan keamanan ya. Sumber daya manusia ya, kekuatan kita ya, sumber daya alam, semuanya ini digunakan dalam rangka upaya pertahanan dan keamanan. Nah, demi keamanan ini seluruh kekuatan bangsa kita ini dikerahkan. Nah, yang ketiga adalah kewilayahan. Apa artinya? Bila kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar ya, sesuai dengan kondisi geografis. Nah, kita tahu bahwa kita menganut sistem ini karena wilayah kita ini sangat luas ya, perairan ya, kepulauan ya, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Maka sistem keamanan kita ini harus menyebar ke seluruh daerah ya, karena bisa jadi ancaman itu datang dari salah satu wilayah di Indonesia, maka harus merata. Nah, ini harus dijaga, tidak boleh ancaman-ancaman ini masuk celah dari celah yang kita lengah. Makanya keamanan ini ya diupayakan menyebar ke seluruh wilayah negara kepulauan kita Indonesia. Nah, anakku sekalian, itu yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, selanjutnya adalah ya ancaman non militer. Lah, strategi pertahanan untuk ancaman non militer ini ya merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kesatuan Republik ya, negara kesatuan ya, keselamatan bangsa dari ancaman. Nah, kemarin kita lihat ancaman apa saja untuk itu: politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, teknologi, informasi, komunikasi, ya, keselamatan umum dan juga hukum. Lah, ini kita bahas kemarin. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi dan politik. Lah, ancaman non militer dalam bidang ya
ideologi dan politik ini banyak sekali, misalnya masuknya ideologi, ya, kegoncangan, instabilitas politik, baik itu intervensi dari negara lain maupun kondisi kekacauan politik di dalam negeri. Nah, semua itu yang kita pelajari kemarin ini. Apa strategi yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi atau menanggulangi ancaman tersebut adalah mengembangkan demokrasi politik. Nah, ini demokrasi, keterlibatan rakyat dalam politik, maka kita masyarakat sipil, terima politik. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Reformasi lembaga, ya. Kita tahu bahwa kita kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, ya, karena kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Ini harus diadakan reformasi lembaga. Akhir-akhir ini KPK, nah ini yang banyak disayangkan, ya, eksistensinya sekarang. Yang selanjutnya adalah memperoleh kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini sekarang ini sangat banyak gonjang-ganjing di bidang politik ini, ya. Rakyat sudah tidak percaya. Ini yang perlu diatasi di dalam menghadapi ancaman ideologi dan bidang ideologi dan politik, ya. Supremasi hukum ini tentunya, kalau hukum benar-benar ditegakkan, maka politik, ya, rakyat akan percaya terhadap pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Posisi Indonesia ini akan dapat didengar dan bisa mempengaruhi instalasi politik internasional apabila posisi Indonesia ini sangat dihargai, ya, dan dilihat di mata internasional. Nah, sekalian, yang selanjutnya itu adalah ancaman bidang ekonomi. Bagaimana mengatasi ancaman dari di bidang ekonomi ini, ya. Sistem ekonomi kerakyatan ini, ya, kita ini merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman-ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan itu, ekonomi kerakyatan, ya, maka yang harus dilakukan adalah ini sistem ekonomi kita ini harus memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Ya, perekonomian rakyat harus diperkuat, bukan perekonomian, ya, korporasi atau perusahaan-perusahaan asing atau bahkan negara lain. Pertanian harus dijadikan prioritas. Kita tahu bahwa negara kita ini dikenal juga sebagai negara agraris, maka bidang-bidang pertanian ini harus jadi prioritas. Industri juga harus begitu, tidak kita boleh bergantung dengan barang-barang impor, ya. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ya. Artinya segala sesuatu yang mengusaha hajat hidup orang banyak, masyarakat, ini harus terjangkau daya belinya. Air misalkan harus terjangkau, ya, pangan dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita dapat isu bahwa akan ada pajak misalkan. Ini karena kan pajak pertanian sayur dan lain sebagainya, atau bahkan yang lainnya nanti. Nah, ini yang mulai menjadi perdebatan di kalangan kita. Nah, kita juga tidak boleh bergantung kepada badan-badan ini pengutang, ya, pemberi utang, IMF dulu. Kita ini sangat hancur perekonomian karena bergantung kepada organisasi-organisasi atau badan-badan multilateral seperti Bank Dunia, ya, IMF dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, ya, strategi di bidang ini yang harus dilakukan adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Lah, kita sebagai negara-negara berkembang ini harus bersatu, ya, untuk menghadapi, ya, negara-negara yang maju. Nah, ini karena persaingan ekonomi ini sangat ketat sekarang. Nah, sekarang itu ancaman strategi ancaman non militer, ya, terutama di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah ancaman di bidang sosial budaya. Nah, kita tahu banyak sekali masalah-masalah ancaman-ancaman di bidang sosial budaya kita. Nah, kehidupan sosial budaya di negara kita ini, terutama di umumnya, ya, di negara-negara berkembang, perlu memperhatikan gejala perubahan, ya, mengenai sebab-sebabnya. Ancaman ini biasanya karena pengaruh globalisasi, ya, perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi ini yang mengancam bidang sosial budaya sehingga banyak merusak generasi dan lain sebagainya. Ya, kebudayaan kita hilang, ya, tergerus oleh budaya-budaya asing. Nah, apa yang mungkin dapat kita lakukan ini? Yang pertama adalah penguasaan iptek diimbangi dengan imtak, ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Ini penting, ya, karena kemajuan iptek ini akan sedikit banyak akan menggerus, ya, rasa religius, keimanan dan ketakwaan masyarakat penggunanya. Yang kedua adalah penguatan tentang budaya yang berwawasan nusantara melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Kita penting, ya, sehingga kita tidak tercerabut dari akar budaya kita sendiri di tengah maraknya masuknya budaya-budaya luar ke dalam negeri kita. Yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan hubungan, ya, dengan Tuhan, alam dan manusia. Ini keseimbangan, ya, dengan makhluk, ya, dan juga dengan Sang Pencipta. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan konsep kebinekaan. Ya, kita ini bangsa yang dalam sosial budaya ini kita beragam, maka yang harus kita tekankan ini adalah rasa kebinekaan atau semboyan kebinekaan, sehingga kita ingin menjadi satu, ya, sehingga muncul rasa nasionalisme kita sebagai bangsa yang beragam, ya. Kemudian menyaring budaya dengan nilai budaya nasional, ya. Budaya-budaya lain yang luar itu tidak semuanya jelek, ya. Ada yang harus kita atau patut kita tiru, namun hal itu perlu penyaringan, ya. Penyaringnya adalah
pandangan hidup kita, ideologi kita, yaitu nilai-nilai Pancasila. Lah, ini strategi bagaimana kita ini menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, anakku sekalian, maka dari strategi ya untuk mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut, ya karena ini merupakan tanggung jawab kita, maka peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai macam ancaman dalam membangun ya bersatunya bangsa kita, integrasi nasional kita, diantaranya apa yang dapat dilakukan kita, ini peran kita ini. Nah, ada banyak sekali, ini beberapa saja saya sampaikan ya. Ini salah satunya adalah dengan tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah dan sebagainya. Karena kalau kita mengedepankan ya perbedaan ya, mempermasalahkan ini akan merusak integrasi nasional. Ini ancaman nyata ini sudah ya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama, yang membangun kesadaran akan pentingnya integrasi ya. Kita beragam menjadi sangat-sangat penting integrasi nasional. Melakukan gotong royong. Nah, gotong royong inilah akan menumbuhkan integrasi ya. Tanpa gotong royong kita tidak dapat terintegrasi. Gotong royong ini kan melakukan semuanya bersama-sama. Maka di situ adalah ada yang namanya persatuan. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, jangan merusak fasilitas umum. Ya, mau bersedia bekerja sama dengan segenap lapisan ya, masyarakat bekerja sama dengan siapapun ya, selagi itu dalam hal kebaikan. Merawat memelihara lingkungan bersama-sama, lingkungan kita dijaga ya. Ini contoh di gambar itu ada ketahanan pangan. Nah, ini para petani kita ini ya turut serta di dalam ya menjaga ancaman, terutama ancaman di bidang ekonomi ini, sosial budaya, tetap bertani ya, ketahanan pangan kita supaya tidak impor dan lain sebagainya. Ini peran serta yang dapat kita lakukan ya. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Kalau tidak tertib, ini akan membuat kekacauan, menjaga kelestarian lingkungan ya. Maka kita juga menolak ya perusahaan-perusahaan luar ya yang merusak lingkungan kita karena aktivitas industri pertambangan yang mereka lakukan. Ada banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan ya sebagai siswa. Mungkin kita belajar terkait dengan keberagaman ya, belajar dengan baik, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Semua itu diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara, diabdikan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, diabdikan untuk membangun integrasi nasional. Lah, anakku sekalian, itu materi kita pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan nanti kita sambung di grup WA kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.